Ya, undur kan? Cobi halau gitu. Halo. Oke. Saya tes dulu suara saya sudah terdengar. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Saya Sonya Helen Sinombor bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara-saudara semua dalam pertemuan webinar lewat virtual pada pagi hari ini. Terimalah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam kebajikan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena sampai pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan terutama kita masih bisa menikmati kehidupan di tengah pandemi COVID-19. COVID-19 ini kita tidak tahu akan berakhir kapan. Tetapi yang paling penting kita harus tetap sehat, kita harus tetap memiliki semangat supaya kita bisa melanjutkan kehidupan ini. Oke, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam seri kedua. Saya bilang ini seri kedua, Sapa Perempuan Mampu. Ini adalah talk show yang kedua dari acara Sapa Perempuan Mampu, yang merupakan program dari Mampu. Ini akan berlangsung beberapa seri, 4 seri, dan kita sudah masuk pada seri kedua. Pekan lalu kita sudah masuk pada seri pertama, dan ini kita masuk pada seri kedua, talk show Perempuan Mampu, dengan tagline Perempuan Mampu Indonesia Maju. Nah, pagi hari ini kita akan mengikuti seri kedua, tapi sebelumnya seperti biasa saya ingin memperkenalkan bahwa program Mampu ini adalah sebuah program kemitraan antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia yang dirancang sejak 2012, sekitar 8 tahun yang lalu. Dan program ini sudah berjalan panjang di beberapa daerah di negeri Indonesia. Sejak 2012, program Mampu ini sudah berhasil menggerakkan organisasi masyarakat bersama dengan organisasi-organisasi lain yang sangat interest dan tertarik dengan isu-isu gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, program Mampu ini juga telah mampu menunjukkan sinergi dan koalisi antara organisasi masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintah, dalam hal ini lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga masyarakat serta sektor swasta. Dengan program Mampu ini, kita bisa melihat terjadi perubahan-perubahan yang di tengah-tengah masyarakat, yang tentu saja perubahan-perubahan ini berbasis bukti. Maksud saya berbasis bukti berarti kita bisa saksikan, kita bisa lihat perubahan dari semenjak program Mampu ini berlangsung di beberapa daerah. Nah, tahun ini adalah tahun terakhir atau menandai berakhirnya dari program Mampu yang sudah berlangsung 8 tahun di Indonesia. Oleh karena itu, pada akhir program Mampu ini kita akan mengikuti seri webinar yang maksud saya talk show program Perempuan Mampu ini, dan pagi hari ini kita akan bersama-sama dengan beberapa narasumber, 3 tepatnya, ibu-ibu yang hebat dan tangguh yang akan berbagi cerita dengan kita seperti pada talk show pertama. Bersama kita sudah ada beberapa narasumber, pembicara nanti akan saya perkenalkan setelah kita mendengarkan dulu pembukaan sambutan dari tim leader Mampu. Saya mempersilakan Ibu Kate Sanahan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Dipersilakan Ibu Kate. Terima kasih Sonia. Bisa dengar suara saya?
Sangat jelas. Oke, kebetulan agak putus-putus Senin pagi ini. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kita kembali lagi untuk episode kedua dari series talk show Sapa Perempuan Mampu. Tapi ini kok saya kurang dengar lagi, Bu Kate. Mungkin saya matikan video ya. Maaf. Mungkin akan bantu. Ini terdengar. Ini kami dengar Oh, suara Bu oke. Kate. Kalau Oke. sekarang saya dengar. Oke. Talk show Sapa Perempuan Mampu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penutupan program Mampu. Talk show ini bertujuan untuk menampilkan dan juga merayakan perjalanan 8 tahun program Mampu dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari cerita-cerita perempuan akar rumput. Cerita-cerita ini termasuk perjalanan Mampu dalam mempersiapkan dan membangun jaringan, meningkatkan suara dan pengaruh perempuan terhadap kebijakan, dan juga membuka akses yang lebih besar ke layanan bagi perempuan, terutama perempuan yang miskin. Hari ini kita akan dengar dari 3 mitra Mampu serta perwakilan komunitas mereka, perempuan yang hebat, yang gerak di garis depan di desa. Froze ya. Yeah. Tahun ini menandai selesainya program Mampu, di mana banyak capaian dan perubahan telah diraih baik di tingkat komunitas, daerah, maupun tingkat nasional. Program Mampu ucapkan selamat dan juga terima kasih kepada mitra Mampu dan perempuan yang kerja di akar rumput, dan khususnya yang untuk yang tersedia dan khususnya dan khususnya yang tersedia berbagi pada talk show hari ini. Dan kami juga ucapkan sukses ke depan untuk melanjutkan. Silakan, ya, kami juga ucapkan sukses ke depan untuk melanjutkan advokasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk Indonesia. Kalau di Mampu kita sering bilang perempuan mampu, Indonesia maju. Selamat menikmati dan berdiskusi. Terima kasih, Sonia. Oke, terima kasih Bu Kate. Sudah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Bu Kate betapa banyaknya perempuan-perempuan yang mendapatkan manfaat dari program Mampu ini selama 8 tahun. Betapa kita bisa melihat dan menyaksikan sendiri perubahan-perubahan yang luar biasa yang dialami oleh perempuan-perempuan di berbagai daerah yang mengikuti program Mampu. Dan seperti seri pertama, talk show seri pertama kita telah mendengarkan kisah-kisah yang menarik dari perempuan-perempuan dari beberapa daerah. Hari ini kita juga akan mendengarkan sebuah kisah, sebuah pengalaman, testimoni, perjalanan dari sebuah perubahan yang dialami oleh perempuan-perempuan yang akan kita tampilkan pada pagi hari ini. Bersama dengan kita pagi ini kita akan mendengarkan pengalaman dari 3 perempuan, yaitu Ibu Yeyet Imaniati, Ketua Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia, JPRI, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian bersama dengan kita juga ada Ibu Eni Fitriani. Ibu Eni adalah kader Balai Sakinah Aisyah, Desa Sejegi, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi Ibu Eni, saya tahu Ibu Eni sudah dari pagi, sudah join. Selamat pagi Bu Eni. Oke. Kemudian yang ketiga kita akan mendengarkan berbagi cerita dengan Ibu Endang Cicit Widayat, Koordinator Support Group Sekartaji, atau dari LRC KJHAM Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi semuanya. Kita juga akan dengarkan beberapa sambutan dari mitra para ibu-ibu yang mengikuti program Mampu. Oke, kita tidak akan panjang lebar.
Pagi hari ini kita akan mulai dengan mendengarkan sambutan dari Direktur Mitra, Ibu Tri Hasturi Nur Rohima, Koordinator Program Mampu Pimpinan Pusat Aisyah. Saya persilakan host untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tri Hastuti Nur Rohimah, Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah dan juga Koordinator Program Mampu Pimpinan Pusat Aisyah. Hari ini dalam forum yang sangat penting, yaitu Sapa Perempuan Mampu. Aisyah senang sekali diwakili oleh Ibu Eni Fitriani sebagai salah satu kader Aisyah yang secara aktif terlibat di komunitas dalam mengupayakan akses kesehatan dan gizi perempuan di desa Sejegi, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Masih minimnya pengetahuan para perempuan di Mempawah tentang kesehatan reproduksi dan masih terbatasnya akses layanan kesehatan bagi perempuan mendorong Aisyah bersama Mampu melakukan sejumlah kegiatan dan penguatan bagi para perempuan du'afa mustad'afin atau perempuan miskin. Para kader Aisyah melakukan pendampingan dan penguatan perempuan di komunitas melalui Balai Sakinah Aisyah dan Rumah Gizi. Selanjutnya, penguatan kader berhasil menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan para perempuan terkait kesehatan reproduksi. Para kader telah berhasil mengajak para perempuan untuk melakukan tes IVA dan sadanis atau periksa payudara klinis sebagai upaya deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Para kader juga telah berhasil melakukan advokasi kepada pemerintah desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa dan telah berhasil mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran desa melakukan pemeriksaan IVA gratis bagi 100 perempuan di desa Sejegi. Pemenuhan makanan bergizi bagi para perempuan desa, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak juga menjadi perhatian kader-kader Aisyah. Dan para kader Aisyah juga mendorong terbentuknya rumah gizi di desa Sejegi. Tidak berhenti di situ. Ibu Eni bersama dengan para kader yang lain juga telah berhasil menginisiasi terbentuknya bank sampah yang tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi kerusakan lingkungan, namun juga menambah penghasilan bagi para perempuan anggota kelompok bank sampah tersebut. Bank sampah juga telah mendapat dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, bahkan sampai di tingkat provinsi. Dalam hal ini, pemerintah desa Sejegi bahkan berencana untuk mendirikan rumah sortir bagi bank sampah dan melirik untuk menjadikan bank sampah sebagai salah satu BUMDes. Selanjutnya, dalam konteks organisasi, program Mampu Aisyah telah mendukung pengelolaan pengetahuan dalam gerakan perempuan, kemudian penguatan advokasi tentang HKSR, dan penurunan stunting di berbagai tingkatan, khususnya di tingkat desa. Juga penguatan pemberdayaan perempuan dan keadilan gender, serta memperkuat jejaring gerakan perempuan di akar rumput. Nah, untuk cerita perubahan selengkapnya, mari kita ikuti bersama bincangan antara Ibu Eni dan juga teman-teman yang lain dalam talk show Sapa Perempuan Mampu. Perempuan Mampu, Indonesia Maju. Ya, terima kasih. Itu sambutan dari Ibu Tri Hastuti. Jadi tadi mohon maaf ada kekeliruan dalam penulisan nama. Mohon maaf Ibu Tri.
Yang benar adalah Ibu Tri Hastuti dari Aisyah ya. Jadi sudah terkoreksi. Terima kasih. Kita telah mendengarkan sambutan dari Ibu Tri Hastuti. Bagaimana seorang perempuan di akar rumput yang bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Cerita dari Mempawah ini akan memberikan inspirasi bagi kita. Tadi sudah dikenalkan jauh oleh Ibu Tri, seorang Eni Fitriani. Nah, sekarang pagi hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berbagi cerita, mendengarkan bagaimana perjalanan seorang Ibu Eni Fitriani, kader Balai Sakinah Aisyah Desa Sejeki, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ini jauh banget ya, ini di Kalimantan Barat. Nah, pagi hari ini saya boleh menyapa. Selamat pagi, Ibu Eni. Selamat pagi, Bu. Salam sehat, Bu Eni. Alhamdulillah sehat. Oke, ini posisi di Pontianak ya? Kemarin saya sempatkan pulang di Mempawah, Bu. Oh, sudah di Mempawah ini ya? Ya, setelah kegiatan ini saya langsung ke Pontianak lagi. Oke, berarti Mempawah ini sinyalnya bagus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bu Eni, seperti yang diceritakan tadi oleh Ibu Tri Hastuti tadi, Ya. kelihatannya Bu Eni banyak sekali melakukan perubahan. Saya kagum tadi dengar bank sampah gitu. Tapi bolehkah kita berkenalan dulu? Bu Eni ini sebenarnya sekarang ini umur berapa dan pekerjaannya apa? Kemudian pendidikannya apa, Bu Eni, supaya kita semua perempuan-perempuan dan seluruh peserta, enggak perempuan ya, laki-laki dan perempuan yang join pada talk show pagi hari ini akan tahu siapa sebenarnya Bu Eni. Boleh berbagi cerita sedikit? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Fitriani, umur saya 33 tahun, memiliki 4 orang anak dan 1 suami, pekerjaan ibu rumah tangga, tamatan terakhir SMA. Oh, SMA. Oke, luar biasa. Coba bolehkah tadi meskipun Bu Tri Hastuti sudah memperkenalkan singkat tadi tentang Bu Eni, bolehkah kita semua tahu gitu ya, gimana ceritanya, apa motivasi awal dan apa yang membuat seorang Ibu Eni Fitriani ini masuk dalam kegiatan program Mampu ini? Ceritanya bagaimana? Boleh dibagi dengan kita pagi ini? Oke. Dulu sebelum kegiatan Aisyah ada di desa kami, saya juga udah dikenalkan dengan namanya Muhammadiyah, Bu. Jadi background dari keluarga saya juga Muhammadiyah, dari semua keluarga saya Muhammadiyah. Jadi ada perkenalan sedikit tentang Aisyah ke saya, jadi dari orang tua saya. Jadi lama kelamaan masuklah Aisyah di desa Segi, dikenalkan dari sahabat saya. Dan di situ saya tahu kegiatannya itu mengarah ke perempuan semua. Karena basic saya dulu seperti laki-laki dan agak-agak tomboy. Jadi pengen tahu gimana sih perempuan sesungguhnya itu dulunya. Oke. Jadi belajarlah mengikuti beberapa kegiatan Aisyah yang di desa kami, dari anggota PUS biasa saya dulu, Bu. Awalnya saya anggota PUS biasa. Tapi sekarang udah menjadi kader desa, Bu. Ada 1 step langkahnya. Berapa lama itu dari anggota biasa kemudian menjadi kader, butuh berapa lama itu Bu Eni memproses itu? Kurang lebih 1 tahun, Bu. 1 tahun. Setelah gitu, ada program. Jadi waktu program itu masuk, sebenarnya situasi kondisi ibu-ibu di desa, di daerah Mempawah itu kayak apa tuh? Boleh Bu Eni gambarkan sebelum program ini masuk? Kalau dulu, Bu, kami baru sebelum ada program itu tidak terlalu mengetahui gimana menjaga reproduksi perempuan, dan kami hanya fokus di keluarga, Bu, dan hanya ada di rumah setiap hari tanpa ada kegiatan luar yang seperti sekarang ini, hanya mengurus anak, mengurus suami dan rumah tangga di rumah. Tapi setelah adanya program ini, kami belajar sama-sama, sharing sama-sama seperti apa perempuan itu bukan hanya sekedar di kasur, di dapur dan di sumur, tapi perempuan itu bisa berkembang dan sejajar sama laki-laki.
Jadi tapi kan biasanya kan di daerah ibu-ibu sudah punya kumpul-kumpul gitu. Nah, dengan adanya ini lebih apa yang didapat Bu Eni dan tadi kan maunya di rumah aja. Pengetahuankah yang berkembang atau apa gitu dengan situasi Pertama kita dapat teman baru nih Bu, walaupun dalam satu kampung kan, walaupun dalam satu kampungan kita nggak yang sering kumpul-kumpul seperti itu, yang paling ada hal-hal tertentu lah yang buat kita bisa ngumpul gitu kan. Tapi setelah ini sharingnya lebih dekat Bu, nggak tahu tanya ke teman yang udah pernah ikut, tanya-tanya gitu kan, yang udah pernah masuk ikut di program itu, ayolah ikut. Seru ini, bisa curhat-curhatan tentang perempuan, bisa nambah ilmu tentang perempuan, dan kita sebagai perempuan itu bukan hanya ada di rumah, dan kita bisa juga menjadi perempuan yang berkemajuan seperti yang lain-lain itu. Jadi belajarnya dari situ sih Bu. Tapi kan waktu awal-awal tadi Bu Eni bilang, ini orangnya senangnya di rumah nih perempuan. Waktu diajak oleh JPRI nih Bu Eni dan kawan-kawan, waktu diajak itu bergabung dengan JPRI ini, bagaimana ya? Oh iya. Ada hambatan nggak, lalu ada yang, aduh aku nggak mau deh, aku misalnya kan biasanya begitu ya. Menurut Beni gimana? Kalau saya pribadi tuh bingung Bu, pertama ini kegiatan apa gitu kan, pergi. Pertama kan mereka harus buang waktu dulu Bu, untuk kegiatan itu kan mereka harus buang waktu dulu. Mereka tanya ini kegiatan apa di dalam kegiatan itu, terus satu kali kegiatan, satu kali pertemuan mereka udah bilang, oh ini seru nih, kapan lagi nih kegiatan selanjutnya? Bulan depan. Terus bulan depan dia bawa teman lagi karena merasa seru, terus yang temannya bawa teman lagi. Terus pendekatannya dengan masyarakat ya kita ajak sama-sama, ini kegiatannya baik, kegiatannya untuk kita perempuan, biar kita bisa menjaga reproduksi perempuan kita, bisa menjaga diri kita. Ini kegiatannya perempuan gitu. Jadi mereka sedikit tertarik karena mereka benar-benar yang harus menjaga diri mereka untuk suami mereka. Ya, jadi gue ini boleh cerita nggak ya? Kan tadi ada kata, wah seru ya ikut-ikut. Apa yang bikin ibu-ibu itu, wah seru, saya harus ikut lagi deh. Mbak Eni atau Bu Eni, kapan lagi acaranya? Nah itu serunya gimana sih? Kegiatan-kegiatan seru itu kegiatan, meskipun tadi bila ada reproduksi ya, yang bikin seru itu apa sebenarnya? Yang buat mereka seru itu mereka mendapatkan informasi kesehatan tentang perempuan. Dan itu jarang sekali Bu, kalau kita kadang di Posyandu cuma dapatnya untuk kesehatan anak, jarang dapat kesehatan untuk tentang perempuan. Kalau di kegiatan ini kami mendapatkan informasi kesehatan yang lebih detail tentang perempuan. Jadi ini ya, ada ilmu baru kira-kira. Ya, ilmu baru, ya. Pengetahuan baru. Kan biasanya maaf ya, orang bicara tentang kesehatan reproduksi perempuan tuh kadang-kadang agak malu-malu gitu. Ya, malu-malu. Nah, gimana nih? Apa yang dilakukan JPRI gitu ya, ibu-ibu Eni dengan ibu-ibu yang lain gitu, supaya orang asik untuk berdiskusi gitu tentang kesehatan reproduksi. Jadi kebetulan yang tim kegiatan ini selalu mengajak kami, program ini selalu mengajak kami yang kayak sharingnya kayak gurau-gurau Bu, canda-canda gitu, ini loh seperti, enggak yang tegang, enggak yang apa ya, pokoknya mereka selalu bawa santai, tapi bawaan santai mereka tuh menuju ke arah itu Bu, ke arah reproduksi itu. Sambil ada game, sambil main-main, sambil ada door prize gitu, jadi enggak tegang dan santai sekali Bu. Saya membayangkan pertemuan pertama mungkin orang masih tanya-tanya ini apa sih gitu ya. Tapi kemudian setelah sudah jalan, kemudian apa lagi ya, kita ingin belajar apa lagi gitu ya. Tapi dari tahun sudah berapa tahun ini kegiatan ini Bu Eni? Kalau persisnya jumlah tahunnya berapa lama? Sekitar 4 tahun lebih Bu. Nah, 4 tahunan. Kan? Ya. 4-5 tahun. Nah, kalau boleh saya tahu Bu Eni, selama 4-5 tahun ini apa sajakah yang sudah didapat oleh ibu-ibu selain tadi banyak pengetahuan? Bu Eni mungkin bisa sharing, bisa ceritakan. Karena kami ikut JPR ini, kami dapat ini bla 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 banyak apa saja yang sudah selain tadi pengetahuan. Mungkin kalau saya pribadi dan ibu-ibu yang di sana Bu, pertama ilmu ya. Kedua, kami dibimbing agar kami bisa menjaga diri pribadi dulu.
diri pribadi. Setelah itu ada beberapa pelatihan yang diajarkan dari program yang bekerja sama dengan desa dan berbagai instansi yang ada di Kabupaten Mempawah, Bu. Oke. Kalau artinya kan banyak ya yang didapat gitu selama 45 tahun orang, waduh, seorang Ibu Eni ini yang mungkin dulu Bu Eni pemalu nggak dulu? Enggak, Bu, saya slow aja, Bu, orangnya. Orang yang malu lihat saya, Bu. Ibu-ibu yang nggak mau bergaul, sekarang semua bergaul gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, selama 45 tahun, gebrakan apa, perubahan-perubahan apa yang sudah dilakukan di desa maupun di daerah Bu Eni, sehingga, wow, JPRI ini ternyata membawa perubahan yang sangat berarti gitu desa. Boleh kasih contoh nggak apa yang sudah program-program yang JPRI lakukan yang membawa pengaruh bukan hanya di tingkat desa tapi juga mungkin sampai ke kabupaten, provinsi di Mempawah sana. Oh iya, Bu, kami dari desa juga menggratiskan 100 pus untuk tes IPA. Dari penjemputan, dari sosialisasi sampai mengajak mereka untuk tes IPA di puskesmas. Bahkan beberapa kali kami di puskesmas juga ditolak dari puskesmasnya, Bu, untuk tes IPA. Tapi dengan perjuangan dan rasa sabar kami selalu sosialisasi lagi ke puskesmas, dan saat itu 100 pus kami digratiskan dari desa untuk tes IPA. Wow. Nah, ini balik lagi ceritanya tadi. Betapa saya bisa membayangkan ya di Mempawah ini kan pasti banyak banyak juga organisasi yang lain. Nah, bagaimana Ibu Eni sebagai kader Balai Sakinah nih? Saya tuh ingin dengar ceritanya itu ya. Gimana ceritanya tadi kan Bu Tri tadi bilang sampai menginisiasi program bank sampah lah. Ini gimana ceritanya? Coba diceritakan lebih jauh supaya orang bisa belajar lebih banyak. Jadi dalam kegiatan kami itu, Bu, di program itu bukan hanya sekedar kesehatan. Di situ juga ada ekonomi, juga pemanfaatan sumber daya. Jadi salah satunya karena kami ini risih lihat sampah di mana-mana, kepedulian kami terhadap sampah. Jadi kebetulan ada kerabat saya itu apa, Kak Lia? Tim kami juga itu jadi inisiatif untuk membentuk suatu kegiatan yaitu namanya Bank Sampah Aisyah, Bu. Di mana Bank Sampah Aisyah itu dianggotai oleh semua pus yang mengikuti kegiatan Aisyah, Bu. Kemudian kami juga Bank Sampah itu pertama kerjasamanya bersama desa yang selalu mensponsori kami, Bu, dalam kegiatan Bank Sampah. Dari pengambilan sampah dulu kami belum punya tosa, itu dari desa, Bu, yang ngeluarin mobil pick-up-nya buat ngambil sampah kami dari mangrove, dari Wisma Chandra Midi, dari kantor Bupati, dan beberapa tempat wisata yang ada di Mempawah itu dari desa, Bu. Dia yang keluarin mobil, yang buat mengangkut sampahnya dari lokasi sampai ke tempat kami sortir. Itu dari desa. Nah, ya itu idenya itu kok bisa sampai begitu gimana nih, Bu Eni? Jadi kepedulian aja sih, Bu, kepedulian biar kami yang kerja di rumah tangga itu ada kegiatan dan mendapatkan hasil. Jadi dari sampah itu peduli lingkungan dulu, Bu. Karena kan sampah ini jadi isu terbesar juga, Bu, untuk pemerintahan. Iya, di mana-mana pasti isunya itu. Makanya saya membayangkan ide dari ibu-ibu dengan Ibu Eni dan balai Sakinahnya itu menggerakkan sampah itu. Lalu kemudian bagaimana ceritanya sampai bisa berhasil kayak gitu, itu kan nggak gampang loh ya. Ini bicara sampah gitu ya. Jadi dalam setiap kegiatan per bulan itu kami mewajibkan setiap pus membawa sampah rumah yang mereka punya yang bisa dimanfaatkan. Okay. Jadi infak kami di kegiatan itu melalui sampah, Bu. Jadi infak mereka, selain mereka juga bisa membersihkan rumahnya, mereka juga berinfak di kegiatan itu, Bu, tapi melalui sampah. Nah, hasilnya, kalau boleh saya tahu setelah sekian lama mengelola bank sampah itu, apa yang bisa Ibu sharingkan hasilnya sekarang ini?
Setiap tahun kami bisa memberikan paket lebaran walaupun sedikit, Bu. Wow. Buat Jadi, anggota-anggotanya. iya, jadi sesuai dengan tabungan mereka. Jadi sesuai tabungan mereka kan punya buku tabungan, Bu. Jadi setiap 1 tahun sekali kadang mereka ambil. Siapa yang banyak sekali tabungan tuh paketnya agak besar. Yang sedang itu dapat juga paket. Semua dapat paket, cuman sesuai dengan besar atau kecilnya tabungan mereka, Bu. Wow. Jadi itu kayak apa ya, pancingan mereka lah biar mereka lebih giat lagi bernabung. Kita bisa bayangkan ya itu, makanya selain bank sampah gitu ya, Bu Eni, Balai Sakinah bisa apalagi terobosan-terobosan yang dilakukan Balai Sakinah sehingga kemudian membuat banyak melihat, wow, ini hebat sekali nih, ini perempuan-perempuan ini bisa melakukan perubahan. Bisa diulangi lagi, Bu? Selain bank sampah tadi yang menurutkan tadi saya dengar Bu Eni bilang yang berhasil nih bank sampah nih, Bu Tri juga itu. Apalagi yang kira-kira didapat oleh teman-teman di Balai Sakinah ini dengan bergabungnya program ini? Program ke depan kami ya gitu, Bu. Ya, makanya selain bank sampah kan sudah bikin bank sampah, apalagi yang terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Ibu Eni dan kawan-kawan gitu ya. Makanya tadi saya bilang, ini pemerintah sampai melirik kan ininya, wow, itu ada program bank sampah, ada program Balai Sakinah, apalagi? Ada cerita lain? Kami akan mengembangkan program bank sampah di setiap sekolah sih, Bu, rencananya, Bu. Ya. Dan di setiap SD, karena kan di desa kami juga ada beberapa SD, Bu. Dan sekolah ya disasar ya. Ya, sekolahan. Di setiap sekolahan. Terus sudah banyak sekolah yang sudah ada sekolah yang bisa? Iya, sudah. Tapi di sekolah di desa Stigi, cuman di daerah sebelah, di tetangga di desa sebelah. Tapi di cabang lain, di cabang bank sampah. Jadi kan di bank sampah itu ada 3, Bu, 3 unit. Bank sampah Aisyah Sejegi, bank sampah di Pulau Pedalaman Sahabat Bank Sampah, dan ada lagi satu pengembangan Sahabat Bank Sampah di bidang pertanian, Bu. Ini berarti maksud saya betapa bergunanya bank sampah kan di program yang dilakukan oleh Balai Sakinah gitu. Jadi orang yang nggak mengerti sampah itu dikira cuma dibuang, lalu kemudian oleh Balai Sakinah ini dikelola bahkan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya, berguna bagi ibu-ibu. Nah, kira-kira ya ini ya, Bu Eni ya, selama 4-5 tahun ini dengan pencapaian seperti ini, ada hambatan nggak di lapangan di mengerjakan ini, mengelola ibu-ibu, mengajak ibu-ibu sejauh ini ada hambatan nggak? Lalu bagaimana Bu Eni mengatasinya? Kalau dulu ya, Bu, pertama kami belum terlalu dikenal, kami hanya mengenalkan ini bank sampah. Mereka lebih banyak menjualnya di pengepul, Bu, karena setiap mereka jual uangnya langsung dapat kan, Bu. Jadi karena kalau dengan kami jual ke kami, pertama kami juga harus ada potongan buat infak. Terus mereka mengambilnya enggak setiap langsung jual langsung ambil, karena uangnya harus ditabung dulu, dimasuk buku tabungan. Paling cepat mengambilan 6 bulan, paling lambat itu 1 tahun, Bu. Jadi karena mereka tuh belum tahu dulu kan, makanya mereka jual di pengepul. Tapi setelah mereka tahu kalau bank sampah itu juga bisa buat infaknya buat apa, terus pengolahannya bagus, terus semuanya mereka juga pengen tahu di kami itu, dan kami fair, Bu. Depan mereka itu kami fair, nggak ada yang ditutup-tutupi tentang keuangan atau penjualan seberapa atau harganya, kami tidak pernah tutup-tutupi dari mereka, dan mereka merasa nyaman. Oh, kita bisa juga infak dari sampah, dibilang bukan pakai uang tapi pakai sampah, infaknya melalui jualan sampah tadi. Jadi benar-benar ada bedanya ya kalau jual langsung dengan melalui dikelola tadi yang berapa bulan, dan tidak hanya infak, saya kira banyak hal yang mereka bisa kelola kok hasil dari keuangan itu kan, dari bank sampah itu ya, Bu ya. Mungkin selama ini mereka dapat duit belanjakan, sekarang kan menjadi berbeda gitu ya, Bu ya. Ada berapa banyak ibu-ibu yang terlibat sekarang dari awal mulai sampai sekarang
Sudah berapa banyak? Dulu Bu, sebelum kami bank sampah diketahui orang, Iya. kami itu juga jadi cemburuannya dari pengepul Bu. Itu bank sampah, nama bank sampah, pengepul jadi cemburu sama kami nih. Cemburu. Nah, sampai dulu pernah Bupati juga mau ambil nama bank sampah itu ke kami. Oh, mau diambil gimana? Maksudnya biar pemerintah aja yang mengelola gitu. Tapi kami jadi terbelakangi gitu Bu. Tapi kami karena Bupati itu udah melirik, oh ini loh bank sampah gitu. Ternyata dari bank sampah itu prospeknya besar bagi pemerintah. Maksudnya seperti itu mungkin Bu. Iya. Lalu sekarang pertanyaan terakhir nih. Jadi kan sekarang pemerintah pun lihat bahkan namanya ini jadi kira-kira saya menyimpulkan dari dulu orang nggak ngelihat apa sih Bu Eni dan kawan-kawan nih. Sekarang kan orang jadi bahkan pemerintah tuh tertarik gitu ya menjadikan contoh kegiatan-kegiatan Bu Eni Balai Sakinah ini gitu ya. Iya. Sekarang saya tanya nih terakhir nih, kira-kira dengan setelah 4-5 tahun nih menggerakkan ibu-ibu, terus bersama-sama dengan program di Balai Sakinah, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan perempuan, dan kemudian tadi bisa mengelola bank sampah, apa harapan Bu Eni nih ke depan nih? Buat BSA atau buat bank sampah? Buat Balai Sakinah secara umum dengan buat Balai Sakinah sih saya maunya berkelanjutan lagi program yang sudah ada. Biar lebih banyak lagi masyarakat itu tahu tentang ilmu-ilmu kesehatan, biar mereka menjaga diri mereka. Terus biar masyarakat itu tahulah tentang ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Itu sih. Kalau buat bank sampah apa ya? Saya mau semoga kedepannya bank sampah akan lebih baik lagi, lebih sukses lagi, lebih berkembang dan lebih bermanfaat bagi orang lain, Bu. Kalau buat perempuan-perempuan di Indonesia apa nih? Buat seluruh perempuan nih harapan kedepannya Ibu Eni sebagai kader Balai Sakinah apa nih harapannya? Ya. Semoga kalau untuk perempuan apa ya Bu ya? Iya pesannya, harapannya kan Bu Eni sudah bisa mengelola Balai Sakinah. Semoga perempuan-perempuan di sana lebih inspirasi lagi, lebih maju lagi, dan jangan pernah merasa diri kita sendiri karena di setiap diri kita itu punya kemampuan tersembunyi yang belum kita buka semua. Jangan pernah itu ya. Kalau sekali lagi perempuan adalah ibu dari anak-anak bangsa. Wow. Indonesia ini harus banyak perempuan-perempuan yang hebat. Satu hal yang Ibu Pak perlu tahu Bu, kami dari Bank Sampah juga dapat TOSA dari provinsi Bu, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Bu. Itu pengurusannya hanya 1 minggu Bu, dan tosanya langsung dapat ke kami dari bank sampah. Wow, hebat ya, luar biasa. Dan saya yang mengendarai tosanya Bu. Ibu, Bu Eni bisa? Bisa banget Bu. Iya, saya bisa bayangkan tosa itu kan. Coba dikasih tahu ke ibu-ibu tosa itu apa? Mungkin di peserta talk show ini nggak ngerti loh tosa itu apa loh. VR itu mereknya VR Bu. Jadi VR itu gerobak besar, motor besar yang punya bak di belakang, dan itu untuk serbaguna sih Bu, untuk serbaguna. Biasanya juga dipinjam sama pemerintahan desa kalau untuk angkat barang, bawa barang ke satu kegiatan. Biasa juga dipakai untuk kayak kegiatan kalau di masyarakat di sana untuk bawa alat-alat untuk kematian kayak cangkul di pemakaman itu juga Bu ya. Jadi luar biasa. Tapi yang paling hebat tadi tosa bisa dikendarai oleh Ibu Eni. Wah, saya bisa bayangkan jadi kasarnya gitu ya. Dengan kacamata hitam, pakai helm bogo kan pasti keren. Keren masih, saya bayangkan pakai kacamata hitam. Oke, cerita Bu Eni tadi luar biasa dengan Balai Sakinah tadi. Saya minta maaf tadi saya kebalik tadi JPRI tadi. Jangan marah ya, ada omongan tadi JPRI. Bu Eni juga nggak bilang baksonya bukan JPRI, Balai Sakinah gitu loh. Nggak apa-apa.
Oke, jadi hebat sekali ya, saya membayangkan Balai Sakinah Aisyah ini bisa memberikan dampak buat perempuan-perempuan. Nah, tapi ceritanya pasti banyak yang penasaran nih. Ada yang belum tergali, nanti kita akan berdiskusi ya. Ada yang mau nanya-nanya, nanti saya akan tanyakan. Jadi Bu Eni jangan pergi dulu ya. Oke. Sinyalnya bagus banget. Kita akan masuk pada cerita berikutnya buat dari yang lain supaya kita bisa berbagi. Sekarang kita akan pindah dulu ke perempuan hebat berikutnya. Sebelum berikutnya, karena tadi Bu Yayat belum bisa join, kita akan masuk kepada Ibu Endang, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu video sambutan dari Mitra Pemda ini ya. Setelah Ibu ini Mitra Pemda dari Pak Jamiril. Oke, kita dengarkan apa kesan, apa tanggapan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat terhadap Balai Sakinah Aisyah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamiril SKM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah telah terlibat dalam banyak kegiatan bersama Aisyah dalam program Mampu untuk upaya meningkatkan kesehatan perempuan, termasuk mencegah kematian akibat kanker payudara dan kanker serviks. Kader Mampu Aisyah di Kabupaten Mempawah tidak hanya melakukan edukasi secara langsung terkait kesehatan reproduksi yang masih sedikit dipahami oleh para perempuan, tetapi juga mendorong para perempuan untuk mau melaksanakan tes IPA, Pap smear, serta Sadanis. Selain itu, Mampu Aisyah Kabupaten Mempawah bekerjasama dengan kami dalam menginisiasi pelatihan pemeriksaan IPA bagi para tenaga kesehatan. Kerjasama ini menurut saya telah membawa banyak perubahan positif serta membantu beberapa program kerja Dinas Kesehatan. Angka pemeriksaan IPA atau Pap smear dan Sadanis di Kabupaten Mempawah juga mengalami peningkatan signifikan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Saya berharap agar Aisyah terus melakukan kerja-kerjanya di level akar rumput dengan menggandeng berbagai sektor untuk mewujudkan kesehatan perempuan yang semakin baik di Mempawah, bahkan di seluruh Indonesia. Perempuan Mampu Indonesia maju. Wow, Perempuan Mampu Indonesia maju. Ini tagline kita. Sekarang kita akan lanjutkan dengan perempuan-perempuan yang hebat dan mampu lagi. Kita akan berpindah tadi dari Mempawah nih, Kalimantan Barat. Sekarang kita pindah ke Jawa Tengah. Tadi kita udah keluar Kalimantan, kita balik ke Pulau Jawa. Nah, di Jawa Tengah kita punya tadi sosok yang luar biasa. Ada Ibu Endang Cicit Widaya, tapi sebelumnya itu kita akan dengarkan dulu sambutan dari Koordinator Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan, Ibu Feni Siregar. Kita dengarkan. Hari ini kita akan menghadirkan Ibu Endang Cici Widayat, Koordinator Support Group Sekartaji, salah satu komunitas yang membawahi penyintas korban kekerasan di wilayah Jawa Tengah, di bawah naungan ARC KJHAM. Ini bagian dari kegiatan, 3 hal kegiatan yang dilakukan Forum Pengada Layanan yang didukung oleh program Mampu sejak 6 tahun lalu, di mana kita punya 3 fokus: advokasi kebijakan, layanan berbasis komunitas, lalu satu lagi juga bagaimana integrasi layanan. Beberapa advokasi kita yang kawan-kawan tahu ada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ada sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, integrasi layanan SLRT dan P2TP2A. Satu lagi adalah penanganan berbasis komunitas yang dilakukan oleh kawan-kawan di 126 komunitas. Background-nya beda-beda, ada yang fokusnya untuk pendampingan, untuk advokasi, latar belakang komunitas kita juga beragam, ada yang memang bagian dari kelompok masyarakat, ada yang didirikan memang dari
para penyintas korban kekerasan, ada juga memang perempuan-perempuan pedesaan yang berkumpul melakukan kegiatan untuk lebih memahami bagaimana pemenuhan hak perempuan korban kekerasan. Begitu pengantar dari Forum Pengada Layanan. Selamat berdiskusi kawan-kawan. Perempuan mampu, Indonesia maju. Ya, luar biasa. Perempuan mampu, Indonesia maju. Ini terus harus kita suarakan tagline-nya. Sekarang kita sudah bersama-sama dengan Mbak Endang ya. Saya nyapanya Mbak Endang ini. Mbak Endang Cici Widayat. Selamat pagi Mbak Endang. Mbak Endang, sudah bisa join? Selamat pagi. Oke, saya kira Semarang. Selamat pagi ya. Semarang kayaknya cerah banget ya Mbak Endang ya. Kelihatan dari wajahnya Mbak Endang cerah sekali. Cenderung panas. Cenderung panas, karena saya tahu panas sekali, apalagi kalau dekat Tanjung Mas sana. Selamat pagi Mbak Endang, dan kita akan berdiskusi seperti Mbak Eni tadi. Boleh nggak Mbak Endang berbagi cerita? Mbak Endang ini secara pribadi ini sekarang umur berapa ya? Pekerjaan sebenarnya Mbak Endang itu apa? Keluarganya seperti apa? Terus langsung aja, kapan mulai bisa bergabung dengan kegiatan-kegiatan program Mampu ini? Bagaimana ceritanya kok bisa tertarik gitu ya? Silakan Mbak Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang untuk peserta webinar pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Endang Cici Widayati. Saya sebagai koordinator support grup Sekartaji yang ada di Kota Semarang. Saya mengenal pusat pelayanan terpadu itu sebenarnya awalnya saya pernah mengalami suatu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Mbak Endang, itu apakah terjadi. suara Mbak Endang putus-putus? Apakah di tempat saya aja yang putus-putus atau bagaimana ya? Tolong saya dibantu. Oke, coba Mbak Endang ulang. Iya, saya mengenal pusat pelayanan terpadu itu ketika saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan awalnya memang kekerasan itu berbentuk psikis yang menekan saya, tetapi setelah Masih saya Mbak Endang? Suara Mbak Endang kok ya, masih putus ya? Ya, masih putus-putus. masih putus-putus di sini sinyalnya bagus. Iya, ini dikasih tahu dari dari peserta dan panelis yang lain bahwa suara Mbak Endang putus-putus juga. Oke, coba Mbak Endang cari lagi, ulang. Oke. Ya, saya mengenal pusat pelayanan terpadu. Masih ketika putus ya, saya Mbak? mengalami- Kemeresek Masih. suara Mbak Endang. Oh, kira-kira solusinya gimana ya? Nah, ini bagus malah. Oh ya, oke. Saya ulangi ya, Kak. Ya. Saya mengenal PPT, Pusat Pelayanan Terpadu. Kalau nggak pakai headset gimana ya? Mbak Endang kalau nggak Mbak Ya, Endang coba. pakai headset kayaknya suaranya lebih jelas. Coba. Oke. Gimana, Kak? Ah, ini malah bagus nih. Ya. Nggak usah pakai headset. Iya, jelas ini Mbak. Monggo. Ya. Baik, saya lanjut. Dan saya mengenal pusat pelayanan terpadu awalnya itu adalah ketika saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu waktu itu saya berbentuk psikis. Tetapi ternyata setelah saya belajar banyak terkait kekerasan seksual, ternyata waktu itu juga saya mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga. Nah, kekerasan seksual dalam rumah tangga yang saya alami adalah ketika pemaksaan dari mantan suami waktu itu, di mana saya memang harus memberikan layanan kepadanya. Artinya itu dengan paksaan, dengan obat kuat dan sebagainya. Nah, kemudian tahun 2 tahun saya memang sudah merasa tidak tahan, artinya saya tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga saya. Akhirnya saya berinisiatif untuk konsultasi di Mbak Endang, ini
suaranya agak ini. Kalau Mbak Endang matikan videonya gimana? Kita coba tes supaya suaranya lebih jelas kalau kira-kira. Nah, mungkin kalau pakai videonya tadi berat ya jaringannya. Coba. Oke. Jadi mulai dari awal, Mbak. Tadi saya sempat dengar Mbak Endang bilang banyak kekerasan seksual. Tadi apa? Coba diulang dari situ, Mbak. Iya, saya ternyata saya baru mengerti setelah saya belajar banyak mengenai kekerasan seksual bahwa saya dulu memang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga saya. Artinya ada pemaksaan yang dilakukan oleh suami saya waktu itu terkait hubungan seksual dengan menggunakan obat-obatan seperti itu. Suami dan saya waktu itu tidak tahu. Nah, karena saya tidak tahan, artinya dengan situasi yang membuat saya semakin tertekan, saya memutuskan untuk pergi ke Pusat Pelayanan Terpadu, ke PPT, waktu itu di Kecamatan Pedurungan yang dekat dengan saya. Kemudian saya berkonsultasi di sana, dan saya memang memutuskan untuk menggugat cerai suami. Pada saat itu saya adalah ibu rumah tangga biasa yang kurang pengalaman untuk pengetahuan di luar. Saya memang kurang sekali. Nah, ketika saya berkonsultasi di PPT, akhirnya saya didampingi oleh PPT Kecamatan Pedurungan untuk melakukan gugatan perceraian. Nah, dari situlah saya dikenalkan dengan LSK Ciham. Saya mengenal LSK Ciham. Iya, di saat saya berproses, kemudian LSK Ciham juga mendampingi proses saya, karena waktu itu memang sangat sulit untuk proses saya terkait gonogini, harta gonogini seperti itu. Akhirnya saya didampingi oleh Mbak Eva sama Mas Eko waktu itu. Nah, kemudian dari LSK Ciham, di sana saya mendapatkan pendampingan, kemudian mendapat tempat pembelajaran, berbagai hal. Akhirnya saya ikut bergabung dengan support group Sekartaji. Nah, waktu itu tahun 2010 itu saya masuk support group Sekartaji, itu belum ada nama Sekartaji. Jadi saya support group, hanya support group gitu. Aja. Support group, kelompok ya, suatu organisasi yang memang beranggotakan teman-teman penyintas yang sama mempunyai perasaan sepenanggungan seperti saya, sehingga saya merasa punya teman di sana. Tahun berapa itu, Mbak? Yang Mbak itu tahun 2010. Oke, terus tahun 2010. Oke, tahun 2010 sembari berproses di Pengadilan Agama, ternyata saya mendapatkan tawaran dari PPT Kecamatan Pedurungan waktu itu untuk menggantikan beliau. Dan waktu itu tanpa berpikir panjang saya langsung mengiyakan. Padahal saya belum mempunyai pengetahuan mengenai penanganan kasus atau seperti apa. Tetapi karena itu menurut saya itu peluang buat saya untuk membantu perempuan-perempuan yang ada di luaran seperti saya, yang hanya bisa menangis. Akhirnya saya mengiyakan. Saya siap untuk menjadi petugas PPT Kecamatan Pedurungan. Langsung tahun 2011 saya sebagai petugas PPT Kecamatan Pedurungan. Itu singkatannya petugas apa? Petugas Pusat Pelayanan Terpadu PPT Kecamatan Pedurungan. Ya. Baru kecamatan di sana ya? Iya. Waktu itu sebenarnya di kota sudah ada, cuman posisinya itu cabang dari yang untuk penjangkauan lebih dekat itu ada di kecamatan. Nah, di sana saya memberikan layanan, artinya sembari saya belajar dari KJHAM, saya memberikan layanan, kemudian memberikan informasi, bersosialisasi seperti itu. Proses berjalan
ketika saya juga saya juga bergabung dalam sport group Sekartaji. Nah, tahun 2012 saya dipercaya oleh teman-teman untuk bertanggung jawab atas organisasi sport group. Nah, waktu itu koordinator ya, Mbak. Jadi koordinator 2012. Iya, jadi koordinator, masih support group. Ya. Terus kemudian kita semua berinisiatif untuk membuat suatu nama. Nah, pada saat itu kita berdiskusi, kemudian menentukan satu nama dari usulan teman-teman semua, akhirnya muncul Sekartaji. Nah, Sekartaji sendiri ini, iya, Sekartaji ini kalau bahasa Indonesia sekar itu adalah bunga. Ya. Sekar dari bahasa Jawa, kalau di Indonesia kan itu bunga. Nah, kemudian taji itu adalah suatu senjata. Jadi Sekartaji kalau digabung adalah perempuan yang mempunyai senjata. Artinya mempunyai kemampuan. Nah, kemampuan itu terkadang kan memang belum bisa langsung dipergunakan atau ketika terjadi sesuatu yang memang sudah membuat kita terpojok, terpepet, akhirnya senjata itu kita keluarkan. Artinya seperti saya contohnya, ketika saya sudah tidak tahan dalam rumah tangga itu, akhirnya saya memutuskan untuk menggugat cerai. Saya tidak peduli dengan kata maaf seperti itu. Nah, itu senjata saya. Ya, itu senjata. Nah, kita ingin banyak lebih tahu, Mbak, di Sekartaji ini perempuan-perempuan yang punya senjata itu apa saja yang dilakukan? Mbak Endang kan tadi secara pribadi, Mbak Endang menggunakan senjatanya. Nah, ini di kelompoknya Mbak Endang Support Group Sekartaji, kalau boleh lebih diceritakan lagi, waktu kita kan pendek nih, boleh diceritakan apa yang sudah dilakukan Mbak Endang bersama teman-teman di Sekartaji dan LRC KJHAM? Gimana, Mbak? Sepanjang ini dari 2012 loh. Ya, oke. Di SG Sekartaji itu kita mendapat dampingan dari RSC KJHAM. Ada beberapa hal kegiatan yang kita lakukan, diantaranya satu memang pemulihan untuk teman-teman penyintas, kemudian yang mengalami kekerasan, kemudian ada pertemuan setiap bulan. Nah, pertemuan setiap bulan ini kita lakukan dengan berbagai kegiatan seperti aksi, berkampanye untuk pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, kemudian melakukan kegiatan pelatihan paralegal, pelatihan anggaran, seperti itu. Nah, kemudian kami juga melakukan advokasi diantaranya yang saat itu kami lakukan itu adalah mengadvokasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 Kota Semarang tentang perlindungan perempuan dan anak, dan saat ini kami sudah mempunyai perda untuk perlindungan perempuan dan anak. Di Kota Semarang ya, kemudian Mbak? Advokasi. Iya, di Kota Semarang. Oke. Terus? Iya, perda nomor 5 tahun 2016 Kota Semarang. Ya, terus? Kemudian kami juga melakukan advokasi perwal. Akhirnya dilakukan penandatanganan perwal nomor 5 tahun 2018 Kota Semarang tentang lembaga penyelenggara layanan perlindungan perempuan dan anak. Dan saat ini kami juga sudah memiliki perwal untuk penanganan. Perwal itu peraturan wali kota ya, Mbak? Perlindungan perempuan dan anak. Dan selain itu advokasi yang kita lakukan, peraturan wali kota. Kemudian kami juga melakukan advokasi untuk standar standar SOP, standar operasional pelayanan itu kami juga sudah memiliki. Pelayanan itu adalah untuk pelayanan penanganan kasus di PPT Seruni Kota Semarang. Dan itu bisa digunakan untuk PPT kecamatan yang memang hampir sama untuk penanganannya. Nah, kemudian juga kami mengadvokasi melalui diskusi-diskusi, webinar, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang saat ini masih ditolak oleh DPR Indonesia.
Kemudian kami juga melakukan diskusi, aksi seperti itu untuk pengesahan kekerasan, penghapusan kekerasan seksual tadi. Oke. Dan advokasi yang kami lakukan selanjutnya itu adalah mengenai mengadvokasi anggaran penanganan kasus melalui Musrenbang yang dulu itu hanya 500 juta, tapi sekarang bisa mencapai 3 miliar. Wow. Dari tahun berapa itu perbandingannya? 300 juta jadi 3 miliar. 2017 sampai 2017 sekarang. Sekarang udah jadi 3 miliar. Iya. Itu di Kota Semarang ya, Mbak? Ya. Iya, Kota Semarang. Nah, kemudian SG Sekartaji ini juga mengorganisir lagi untuk perempuan-perempuan wilayah desa atau wilayah pinggiran, dan kami berhasil untuk membentuk suatu komunitas. Ada 4 komunitas. Ya. Komunitas apa yang dibentuk? Komunitas Kespro dan kekerasan seksual. Oke. Ya, karena menurut pinggiran kami. Itu maksudnya Mbak Endang pinggiran Kota Semarang atau pinggiran di mana? Boleh tahu? Kota Semarang. Pinggiran Kota Semarang yang memang jauh dari layanan. Artinya misalnya di daerah mana itu? Di daerah misalnya di Pedurungan, di Kecamatan Pedurungan itu ada di Kelurahan Muktiharjo Kidul. Oke. Yang memang saat itu memang kami anggap terpencil dan kurangnya informasi layanan, sehingga kami membentuk di Kelurahan Muktiharjo tersebut. Oke. Ya. Dan jadi sebenarnya sebenarnya apa? Sebenarnya ada empat wilayah kecamatan yang kami bentuk di tiap kelurahannya itu. Di Kecamatan Pedurungan itu ada Muktiharjo Kidul, Kelurahan Muktiharjo Kidul, kemudian Semarang Barat, Kelurahan Kerobokan, kemudian di Semarang Utara Bandar Harjo, kemudian ada di Banyumane, Kelurahan Ngesrep. Oke. Mbak Endang, ini waktu kita terbatas, makanya saya ingin lebih fokus lagi. Jadi Mbak Endang, setelah terbentuknya ini SG Sekartaji, ternyata manfaatnya kan banyak. Bisa advokasi buat pemerintah melahirkan aturan-aturan perwali lah, perda gitu. Nah, sekarang ini Mbak, kira-kira ini saya ingin, karena waktu kita semakin terbatas, tinggal 2 menit lagi Mbak Endang, dari semua yang telah dicapai gitu ya, semua perubahan yang paling terlihat sekali untuk Kota Semarang dengan adanya Sekartaji ini apa Mbak? Satu, sebelum pertanyaan terakhir saya ingin tanya. Untuk perubahan untuk Sekartaji ini yang paling dengan adanya bisa Sekartaji, kami rasakan, ya, yang paling terasa. Iya, artinya kami juga sudah mulai memberikan penanganan perempuan dan anak terkait kasus-kasus yang terjadi di wilayah tersebut. Sehingga kami juga melakukan kerjasama dengan tim penggerak PKK Kecamatan dan PPT untuk penanganan kasus-kasus tersebut ketika kami ada hambatan. Luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak Endang. Ini pertanyaan seperti tadi saya tanya ke Mbak Eni. Apa sih kemudian dengan semua yang telah dicapai oleh Sekartaji, SG Sekartaji dengan RRC, KJ HAM gini, apa harapan terakhir Mbak Endang dengan buat perempuan-perempuan terutama korban kekerasan yang sama sampai sekarang terus masih terjadi? Terakhir Mbak, apa harapan Mbak Endang? Nanti kita tanya jawab. Untuk teman-teman perempuan yang ada di mana-manapun, selesaikan permasalahan itu dengan berani berbicara pada tempat yang tepat. Artinya bisa melalui lembaga atau bisa melalui kepolisian dengan melakukan pengaduan. Karena dengan cara itu kasus-kasus akan terurai secara perlahan melalui proses-proses penanganan seperti itu.
Oke, Mbak Endang banyak yang akan bertanya ke Mbak Endang karena penasaran nih gimana ceritanya seorang Endang yang penyintas kemudian bisa menggerakkan Sekar Taji, luar biasa. Terima kasih Mbak Endang, matur suwun, kita akan tetap. Ya, terima kasih banyak. So ini nanti kan sudah ada pertanyaan, tapi kita akan kembali lagi ke awal tadi seharusnya sesuai jadwal. Oke. Ya, terima kasih. Kita dengarkan sekarang dari Ibu Yeye, tapi kemudian kita dengar dulu sambutan dari Direktur Trade Union Rights Center, Bapak Enrico. Kita dengarkan sambutan Pak Enrico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Enrico Otang, selaku Direktur Eksekutif Trade Union Rights Center, yang merupakan lembaga pusat studi dan advokasi ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Mampu atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam program Sapa Perempuan Mampu. Pada kali ini, kami akan berbagi cerita tentang pengalaman, cerita perubahan, dan pembelajaran dari proses yang telah kami lakukan selama 5 tahun terakhir untuk mendampingi para perempuan pekerja rumahan. Hingga saat ini, para perempuan pekerja rumahan sudah berhasil membentuk sebuah wadah organisasi di tingkatan nasional yang disebut dengan Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia atau disingkat dengan JPRI. Ini adalah wadah kolektif untuk memperjuangkan perlindungan pekerja rumahan di tingkatan nasional. Adapun berbagai macam kerentanan yang dihadapi oleh pekerja rumahan salah satunya disebabkan oleh tidak adanya pengakuan status kerja mereka sebagai seorang pekerja. Sehingga Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia tidak mampu melindungi mereka. Alhasil mereka mendapatkan berbagai macam diskriminasi. Yang pertama adalah diskriminasi soal upah. Mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Mereka tidak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Dan mereka tidak mendapatkan jaminan cuti. Dan yang paling penting adalah saat ini mereka terus menghadapi persoalan ketidakadilan gender. Salah satunya adalah stereotip, di mana sebagai seorang perempuan mereka tidak diakui sebagai pencari nafkah utama. Nah, apa yang dilakukan oleh TWRC? Kami melakukan berbagai macam intervensi untuk memperbaiki kondisi para pekerja rumahan. Yang pertama adalah pengorganisasian. Kami berusaha untuk mengumpulkan para pekerja rumahan dan mendorong mereka membentuk sebuah wadah organisasi yang kelak ini akan menjadi sarana kendaraan bagi mereka untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka kepada para pemangku kepentingan. Dan yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi. Kami berusaha untuk mendorong para pekerja rumahan untuk memiliki kapasitas yang lebih baik dalam melakukan pemberdayaan dari sisi ekonomi sehingga mereka bisa memperoleh pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah advokasi kebijakan. Kami berusaha memberikan pengaruh kepada para pemangku kebijakan agar mengeluarkan sebuah regulasi yang bisa memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja rentan ini. Ya, salah satunya adalah pekerja rumahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak salah satu lokal champion dampingan kami, perempuan pekerja rumahan. Beliau adalah Ibu Yeyet. Ibu Yeyet ini merupakan ketua JPRI di wilayah Kabupaten Sukabumi. Beliau sebelumnya adalah mantan pekerja pabrik. Kemudian karena satu dan lain hal akhirnya memutuskan berhenti dan saat ini menjadi pekerja rumahan. Bu Yeyet nanti akan menceritakan bagaimana situasi yang dialami oleh para pekerja rumahan, apa yang dia lakukan dan apa perubahan yang telah dihasilkan. Beberapa keberhasilan yang sudah dilakukan oleh para pekerja rumahan ini bahkan seringkali atau diantaranya mengagetkan kami. Para pekerja rumahan yang sebelumnya bukan siapa-siapa saat ini menjadi siapa-siapa. Mereka sudah punya kepercayaan diri untuk melakukan berbagai macam advokasi, negosiasi kepada para pemangku kebijakan, tidak hanya di level desa, bahkan di level nasional. Nah, cerita-cerita inilah yang kemudian nanti akan diceritakan oleh Bu Yeyet, dan kami berharap bahwa cerita ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama bagaimana kita bisa memberikan kontribusi dalam membangun kepemimpinan perempuan, khususnya untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik, penghapusan diskriminasi di tempat kerja dalam upaya mewujudkan kondisi kerja yang layak.
Demikian, terima kasih. Kita sudah bergabung dengan Yayat. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Yayat. Iya. Bu Yayat sudah join? Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih. Oke. Iya, sudah Bu siap. Yayat. Iya. Ya, tadi trouble ya. Ini biasa ini dalam dalam dunia jaringan-jaringan gini, apalagi hari Senin kita banyak gangguan. Tapi saya berharap Bu Yayat sudah oke sinyalnya. Kita akan berbagi cerita seperti Ibu Eni dan Bu Endang tadi. Bolehkah Bu Yayat berbagi cerita dengan kita? Mungkin Bu Yayat perkenalkan dulu Ibu Yayat ini kerjaannya apa gitu ya. Kemudian sekarang umur berapa, punya keluarga berapa, kemudian Bu Yayat bisa berbagi dengan kita. Gimana ceritanya Ibu Yayat terlibat dengan jaringan pekerja rumahan Indonesia di Sukabumi ini? Bolehkah kami dengar cerita awalnya gimana nih Bu Yayat? Silakan Bu Yayat. Iya, terima kasih Sapa Perempuan Mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayat Imaniati dari JPRI Sukabumi. Usia saya 48 tahun, anak saya 3, dan pendidikan dari saya SD. Saya ingin bercerita tentang perjalanan saya sebagai pekerja rumahan. Dulu awalnya saya ini hanya seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga yang mengurus keluarga, dan di setelah selesai pekerjaan rumah saya ngambil kerjaan yaitu menjahit. Saya pikir itu kan nyambi demi menambah hasil ekonomi keluarga. Nah, di situ kami semua banyak di sini yang kerjanya sebagai penjahit. Nah, di situ kami tidak tahu kalau kami ini adalah pekerja ya. Nah, setelah itu selang berapa tahun saya udah jadi bekerja sebagai penjahit di rumah, ada organisasi yang masuk, satu lembaga yang masuk ke wilayah kami, yaitu dulu pertamanya saya diajak untuk berdiskusi di wilayah Sukabumi. Nah, di situ kami diperkenalkan dengan kami waktu itu belum tahu apa itu pekerjaan rumah. Nah, di situ kami ada lembaga yang bernama TURC yang membawa kami ke pelatihan itu. Kami diajak seminar di hotel waktu itu di Sukabumi. Nah, kami kan ibu-ibu rumah tangga yang biasa tuh kaget dengan adanya kami diajak ke hotel untuk apa gitu, tujuannya mau apa. Nah, setelah itu kami diberikan pengetahuan di situ, yaitu dengan organisasi lembaga TURC. Nah, di situ kami diberitahu bahwa kami ini adalah pekerja yang punya hak sama dengan pekerja yang ada di pabrik. Nah, dari situ ya, yang tadinya saya pikir saya itu cuma nyambi, ternyata saya ini adalah pekerja dan saya punya hak-hak yang sama dengan pekerja yang di pabrik. Dan selama ini yang kami rasakan sebagai pekerja rumahan itu, kami tidak ada kesejahteraan apa-apa, upah yang sangat minim, terus nggak ada K3, nggak ada THR, nggak ada segala macam. Pokoknya kami hanya melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, karena waktu itu kami belum tahu kalau kami ini adalah pekerja. Jadi kami melakukan dengan senang hati waktu kami belum tahu. Nah, setelah saya tahu ini bahwa saya ini adalah, semua teman-teman saya ini adalah pekerja. Nah, kami ingin hak-hak kami ada seperti orang-orang yang di pabrik ya. Jadi dari situ kami mulai
berkelompok untuk diskusi-diskusi, diberikan pelatihan-pelatihan. Nah, dari situ setelah beberapa kali ada pelatihan dari TURC bahwa kami ini adalah pekerja dan bisa punya hak-hak yang sama dengan yang pabrik. Nah, kami di kelompok mengajak teman-teman untuk bisa merubah hidup kita, yaitu dengan misalkan kita bisa bernegosiasi ke si pemberi kerja untuk peningkatan upah kita. Karena waktu itu upahnya sangat minim, terus kita dikejar-kejar waktu tanpa ada uang lembur atau segala macam. Pokoknya dari pagi sampai malam pekerja rumahan itu kita mengerjakan sesuatu dari si pemberi kerja itu dari nggak ada batas waktunya, Bu. Jadi setelah ya nggak tahu pekerjaannya gitu. Iya, nggak tahu bosnya di mana. Tahu-tahu saya tahunya menjahit dengan harga sekian, nggak ada negosiasi harga. Berapa? Ya? Mulai tahun berapa? Saya sebetulnya ikut dengan TURC terus tahu, saya ini ternyata pekerja. Ya, dari akhir tahun 2016 udah 3 tahun lebih kami bergabung dengan TURC dan mengetahui bahwa kami adalah pekerja dan berhak mendapatkan hak-haknya yang layak seperti yang pekerja di pabrik gitu, Bu. Nah, dari situ kami ingin ada perubahan untuk misalkan untuk upah nih. Kami berdiskusi dengan teman-teman untuk gimana caranya supaya upah kita nggak terlalu minim. Nah, kita untuk bisa negosiasi ke si pemberi kerja. Walaupun hasilnya nggak seberapa dan kadang-kadang gini, Bu, kita nego minta naik upah. Tapi si pemberi kerja itu nggak mau menaikkan upah, malah si kerjaan yang biasa kami kerjakan itu malah dioper ke desa lain misalkan karena si pemberi kerja itu tidak mau menaikkan harga. Jadi ujung-ujungnya malah kita nggak dapat kerjaan lagi gitu kalau dulu. Iya. Nah, terus akhirnya apa yang bisa dilakukan Bu Yeyet kalau bersama teman-teman supaya tidak terjadi kondisi itu? Artinya saya ingin tahu apa setelah mendapatkan pelatihan-pelatihan. Terus kalau tadinya kan pasrah aja kan? Iya. Karena, setelah ikut itu bagaimana, dan Ibu? Setelah ada pelatihan ini kami jadi berani untuk meminta ke si pemberi kerja itu kami berdiskusi dengan teman-teman untuk Bu gimana caranya kalau kita ini bisa ada perubahan harga misalkan dari 1.000 sampai jadi berapa gitu ya, walaupun ada perubahannya sedikit minimal kita udah berusaha untuk bernegosiasi ke si pemberi kerja. Nah di situ kami berunding dulu dengan teman-teman. Udah gitu kita mau kerja dulu nih, nggak ngambil dulu kalau harga belum naik gitu. Nah setelah itu akhirnya kan lama memang kita nggak dikasih kerjaan. Terus karena udah katanya nggak usah ngejahit lagi, biarin nggak apa-apa, masih banyak yang lain yang mau katanya gitu. Nah setelah itu kan yang kita kan masih pasrah nih, waktu itu masih pasrah karena apa belum tahu. Saya nerima gitu, tapi kan karena kebutuhan jadi ibu-ibu ya udahlah dengan harga segitu juga saya terima aja, saya kerjain terus gitu ya. Nah kalau sekarang setelah saya tahu bahwa hak-hak pekerja rumahan itu sama, nah saya juga berusaha untuk si pemberi kerja itu mengerti bahwa hak-hak kami itu ada. Jadi sedikit banyaknya ada perubahan walaupun nggak banyak. Kami udah berusaha negosiasi ke pemberi kerja dan alhamdulillah kerjaannya ada lagi dan naik walaupun cuma beberapa rupiah gitu Bu. Walaupun perubahan harganya nggak tinggi, tapi minimal ada perubahan dari harga yang semula. Kalau begitu, ya, tapi kan sekarang mengetahui ya jelas. Upahnya bayarannya gitu ya, dari kerjaannya itu seperti apa? Ada naiknya berkat Yayat dan kawan-kawan pekerja rumahan di sana?
Saya matikan aja ini, jangan-jangan suara saya. Iya Oke, benar. suara saya terdengar kan, Apa? Mbak Yayat? Karena kan gini, kita kan Jadi, tadi kan Mbak ngejahit Yayat deh. bilang, Iya. Oke, tadi Mbak Yayat bilang kan susah sekali negosiasi upah, bahkan ini setelah ikut dengan pelatihan-pelatihan ini kemudian berani. Ini perubahan yang paling terasa apa, Mbak? Boleh ditambah selain tadi sudah bisa negosiasi upah, itu tadi agak low saya kedengaran. Iya. Jadi sekarang perubahannya yaitu dari harga yang pertama harga jahitan kan kita kan dibayarnya dalam hitungan per piece. Jadi satu piece-nya itu ada yang masih di bawah 1.000, ada yang 1.200. Nah, yang dulu harga 1.000 itu sekarang udah menjadi ada yang 1.300, ada yang sampai 1.500. Oke, Mbak, saya matikan dulu ininya saya takutnya ini memang rendah nih ininya. Jadi Mbak Yayat, iya, sinyalnya kemudian karena saya boleh tanya, sinyalnya kurang bagus. Saya boleh tanya, jadi setelah ikut jaringan pekerja rumahan Indonesia bersama TURC ini, apa saja yang sudah dicapai sampai saat ini oleh Mbak Yayat dan kawan-kawan di Sukabumi gitu Mbak, dan tantangan apa lagi yang apakah masih ada tantangan yang dihadapi sehingga dengan mengikuti jaringan pekerja rumahan di Indonesia ini, apa kira-kira Mbak Yayat selain tadi sudah meraih udah ada perubahan pikiran bahwa kita ini bekerja, nah sekarang ini apalagi akan dilakukan oleh teman-teman JPRI? Mbak, suara saya terdengar kah? Bu Yayat? Bu Yayat? Ya, di sini. Iya, halo. Oke, saya ingin tanya, dengan semua yang terjadi saat ini, bolehkah saya tahu gitu ya, apa harapan-harapan dari Ibu Yayat dengan kawan-kawan terkait dengan pekerja rumahan saat ini? Masih ada hambatan kah? Lalu apa yang ingin dilakukan lagi supaya bisa meningkatkan kemampuan dari ibu-ibu yang terjaring di JPRI? Ya, untuk hambatannya gini, karena banyak isu-isu yang negatif dari organisasi ini, kan banyak suami-suami dari teman-teman saya itu yang mengira bahwa dalam organisasi ini organisasi yang enggak benar. Mereka pikir organisasi ini nanti si ibu-ibu yang diajak itu nanti katanya mau diperjualbelikan atau mau bawa ke agama Islam atau pokoknya isu negatif. Nah, jadi hambatan-hambatan untuk meraih anggota itu waktu itu kesulitan dengan isu-isu yang negatif itu. Tapi setelah saya berlanjut dan sampai sekarang alhamdulillah dengan segala rintangan yang ada, kami coba rubah pikiran si pekerja rumahan ini untuk menjadi lebih mandiri lagi. Nah, selain kami jadi pekerja rumahan, kami pun ingin lebih mandiri dengan membuka UMKM. Jadi dikala jahitan tidak ada, tapi kami sebagai perempuan masih tetap bisa menghasilkan uang walaupun enggak jumlah nominalnya nggak bisa dihitung ya, nggak dibatasi, tapi minimal kami sebagai perempuan itu masih bisa menghasilkan uang untuk perekonomian keluarga, yaitu dengan mengadakan UMKM. UMKM dan ya dari situ saya menggali potensi yang ada di ibu-ibu. Misalkan ibu-ibu ini skillnya di mana, kita berunding nih, ibu-ibu gimana kalau misalkan kita bikin UMKM kayak sekarang kan ada jamur, ada segala macam, pokoknya jadi di sela-sela kita nggak ada kerjaan, kita sebagai perempuan tetap putus-putus lagi ya.
Oke. Ibu Yayat? Iya, sinyalnya agak menghasilkan uang. Oke. Iya, Ya, nggak apa-apa, kurang nggak jelas. apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi artinya selama ini Bu Yayat singkatnya sebelum kita pertanyaan saya terakhir, apa harapannya itu tadi, kalau dari sejak bergabungnya teman-teman di jaringan, itu jumlahnya berapa totalnya tadi saya agak lepas, berapa jumlahnya Ibu di jaringan ini JPRI? Jumlah yang ada di wilayah Sukabumi udah 120. Udah berapa sampai sekarang? 120. Nah, Iya. artinya ibu-ibu ini kan sudah tahu haknya bahwa mereka adalah pekerja yang harus diakui. Meskipun memang tadi Bu Yayat bilang perjuangan upah itu menjadi perjuangan yang berat ya. Untuk dapatkan upah yang lain. Tapi kan ada banyak yang sudah berhasil kan Bu Yayat? Iya, kalau alhamdulillah. cerita dulu Bu Juliani dulu sampai dapat THR. Nah, di Sukabumi kayak apa nih JPRI? Keberhasilan apa yang boleh dibagikan bersama-sama dengan TURC tadi? Keberhasilan yang paling Bu Yayat ingat apa ini selama bergabung di JPRI ini? Ya, keberhasilan yang saya rasakan saat ini yaitu dari pekerja rumahan itu udah berubah menjadi pekerja mandiri, ada yang udah bisa UMKM, ada yang bisa produksi sendiri ya. Jadi nggak selalu mengandalkan dari si pemberi kerja. Nah, di samping itu kami juga berorganisasi ini udah alhamdulillah udah beberapa teman-teman yang mau bergabung dengan JPRI dan udah mendirikan juga koperasi dan koperasi kami ini alhamdulillah udah berbadan hukum dan namanya apa koperasinya? Koperasinya Bina Karya JPRI. Oke. Iya. Terus kan dengan adanya koperasi ini kan kami bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. Nah, kebetulan di sini kami bergerak dalam bidang koperasi sembako. Jadi bisa belanja di situ lebih murah gitu ya? Lebih terjangkau Bu Yayat ya? Iya. Jadi apapun yang teman-teman saya butuhkan itu kami siapkan di koperasi. Jadi kalau misalkan ada juga teman-teman yang mau buka UMKM kecil-kecilan misalkan bisa ngambil bahan-bahannya itu dari koperasi. Jadi sangat membantu sekali untuk teman-teman yang ingin berkreasi dan kreatif gitu untuk kemajuan usahanya. Betul, sepakat. Jadi ini intinya sebenarnya. Jadi Bu Yayat dan 120 anggota di JPRI Sukabumi ini bukan hanya berhasil mengetahui bahwa Ibu Yayat bisa bahwa Ibu Yayat itu pekerja gitu sehingga harus menegosiasikan dengan pemberi kerja. Kemudian mereka nggak sembarang lagi kan memberikan pekerjaan seenaknya, waktunya bisa diatur. Kemudian yang paling pokok tadi yang Ibu Yayat bagikan, pekerja rumah itu bisa mandiri bahkan menjadi UMKM. Itu kan yang luar biasa kan? Jadi dengan menjadi UMKM kemudian bisa mendirikan koperasi. Koperasi JPRI kan luar biasa dan itu sangat membantu ibu-ibu. Oke, ini luar biasa ceritanya. Nanti saya boleh tahu ini terakhir sekali. Apa harapan Bu Yayat? Kita sudah habis waktunya. Apa harapan Bu Yayat? Nanti kita akan tanya jawab. Buat pekerja-pekerja rumahan di masa sekarang atau masa depan. Harapannya apa? Harapan ke depannya JPRI tetap maju, tetap sukses, dan harapan yang paling saya harapkan dari dulu itu si pemberi kerja itu mendapatkan payung hukum, mendapatkan hak-haknya yang layak, dan mendapatkan perlindungan sosial. Karena selama ini kami bekerja tidak ada perlindungan sama sekali. Kalau kecelakaan kerja pun tidak ada yang membiayai. Betul. Berobat sendiri kalau misalnya harapannya payung hukumnya segera disahkan oleh Permenaker. Dan untuk harapan koperasi ke depannya, Koperasi Bina Karya JPRI lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang, dan lebih banyak lagi anggota yang bisa ikut bergabung dengan JPRI Bina Karya. Bina Karya JPRI. Bina Karya JPRI hidup.
Indonesia hidup. Ya. Kalau perempuan mampu dan Indonesia maju kayak gini nih Kak, luar biasa perempuan. Terima kasih Bu Yayat, kita akan berdiskusi. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya lihat nih ada yang bertanya, makanya saya mengucapkan terima kasih Bu Yayat, Bu Endang, Bu Eni masih bersama-sama dengan kita. Silakan para peserta talk show ini kalau masih ada yang mau bertanya, boleh di chatting, ada kolom yang kami siapkan Q&A. Silakan bertanya, nanti juga akan saya berikan kesempatan kalau mau bertanya langsung. Sekarang saya mau bacakan, Ibu Yayat, Ibu Eni, Ibu Endang masih mendengar suara saya kan? Iya, masih. Oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan dengarkan pertanyaan langsung dari kemudian saya akan baca dulu pertanyaan di chatting. Mungkin Ibu Endang dan Bu Yayat dan Bu Eni bisa baca, tapi ini saya bantu bacakan ya. Dari Bau-Bau Buton, Sulawesi Tenggara, saya Waode Riniati dari Aisyah, Kota Bau-Bau mau bertanya, tertarik dengan program mampu terkait pemberdayaan perempuan dalam mengatasi kemiskinan. Di daerah kami Bau-Bau, banyak sekali hal yang bisa dilakukan, terutama kaum ibu yang berada di wilayah pesisir pantai. Mohon kiranya juga bisa difasilitasi program ini dengan terbentuknya pengurus dari PDA Kota Bau-Bau. Apakah program ini bisa melibatkan kalangan akademisi untuk terlibat dalam pengabdian masyarakat? Ini kayaknya tadi sharing buat Aisyah ya. Tadi Bu Eni kan banyak cerita tentang Aisyah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari, ini tidak ada namanya, saya minta maaf ya. Ini buat Bu Endang nih. Mbak Endang, bagi mereka yang mengalami kekerasan, seringkali netizen akan berkomentar, nggak bisa lari ya, nggak bisa teriak ya, nggak bisa nolak ya. Padahal saya yakin mereka yang mengalami kekerasan akan berada pada situasi yang powerless, tidak berdaya. Bagaimana pendapat Mbak Endang terkait hal ini? Bagaimana kita bisa berperan menciptakan kondisi yang mendukung para korban kekerasan, bukan malah menyudutkan? Itu buat Mbak Endang. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Waoderi Niati, adakah kendala dalam merangkul masyarakat terkait optimalisasi program mampu? Dan apakah mesti ada izin dari dinas terkait ya Bu? Ini buat siapa ya? Ini semua ya. Maksudnya kalau ada program itu dinas-dinas di daerah. Buat Bu Endang juga dari Patricia Baktiar, saya kagum mendengar lonjakan anggaran. Ya tadi ada perubahan dari 300 juta ke 3 miliar. Penanganan kasus. Boleh cerita sedikit Bu Endang, apa tantangan yang dihadapi dalam Musrenbang dan apa yang dilakukan sehingga Bu Endang dan kawan-kawan Sekartaji bisa mengadvokasi anggaran untuk pendampingan kasus menjadi 3 miliar. Ini pertanyaan lewat chatting, Q&A. Apakah ada yang lain? Saya kira sudah saya bacakan. Saya minta untuk dijawab oleh para narasumber. Silakan Ibu Endang duluan, kemudian Ibu Eni, dan terakhir Ibu Yayat. Saya berikan kesempatan Bu Endang untuk menjawab beberapa pertanyaan. Silakan Bu Endang. Baik, untuk pertanyaan pertama mengenai ketika korban mengalami suatu tindak kekerasan, kemudian ada netizen yang memberikan statement memojokkan atau seperti apa, sebenarnya kita sudah memasuki teknologi modern dengan adanya media sosial dan itu bisa digunakan untuk melakukan sosialisasi terkait hak-hak perempuan lewat media sosial. Kemudian masih banyak yang bisa dilakukan dengan media sosial tersebut dengan cara mencari tempat perlindungan di mana tempat sekitar yang terdekat oleh
mereka para perempuan yang mengalami suatu tindak kekerasan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai tantangan dalam menghadapi musrenbang memang ada, artinya kita awalnya memang tidak suatu organisasi yang masih masih belajar, tetap masih belajar. Tetapi di situ kami tetap berupaya, bersemangat untuk tetap memberikan suatu masukan, artinya faktanya bahwa kasus kekerasan ini banyak sehingga memang membutuhkan anggaran yang lebih untuk visum, nah untuk istilahnya melakukan pendampingan, nah seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Tadi Mbak Endang, itu gimana ceritanya katanya sampai bisa jadi 3 miliar tuh. Ada yang tanya tuh Mbak. Itu sebenarnya itu menarik juga Mbak. Iya, karena itu kan tidak secara langsung kami mendapatkan anggaran itu, tetapi anggaran tersebut memang melekat di dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Kami tetap melakukan upaya advokasi. Jadi tidak serta-merta kami melakukan advokasi kemudian mendapat anggaran tersebut, tidak, tetapi itu suatu proses berjalan sehingga kami mampu untuk merasakan penanganan kasus yang saat ini mendapat anggaran lebih. Oke, jadi memang itu di dinas saya ya. Kira itu Kak yang bisa saya tapi sampaikan. Kan menarik gitu Mbak. Mbak Endang, tapi kan tadi kalau Mbak Endang sendiri kalau yang perempuan tuh nggak bisa lari, perempuan itu menurut Mbak Endang tuh gimana sih? Jadi menyudutkan orang-orang sebenarnya bisa. Kekerasan. Iya. Kami tidak bisa memberikan istilahnya penilaian satu persatu untuk para perempuan yang mengalami tindak kekerasan karena mereka memang berbeda-beda dalam keberanian. Betul. Tetapi kita berpikir bahwa dengan keberanian itu maka kita akan mampu untuk menyelesaikan, mengurai permasalahan itu melalui beberapa proses-proses tahapan yang tidak serta-merta langsung kemudian berani, kemudian terselesaikan, tidak. Yang penting intinya di sini adalah berani. Ya, ada keberanian dan niatan lebih dahulu. Seperti itu, Kak. Ya, oke. Matur nuwun Mbak Endang, itu artinya harus berani gitu ya. Jadi tapi tadi kan jangan suka kita suka menyudutkan korban-korban. Kamu nggak lari sih, kamu nggak teriak sih katanya gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana kita memberdayakan untuk berani ya. Oke. Sementara makasih Mbak Endang, kita pindah ke terima kasih. Kita pindah ke Bu Eni nih. Banyak pertanyaan nih Bu Eni nih selaku Kepala Balai Sakinah Aisyah di Sejeki Mempawa. Ini ada pertanyaan dari bawah-bawah Mbak. Silakan Ibu Bu Eni nih, silakan. Ya Bu. Ya, bisa dijawab kan? Ada dua atau tiga pertanyaannya. Terus gimana? Ada kendala nggak waktu aja Ibu invest IFA gitu? Silakan. Terima kasih sebelumnya buat yang sudah tanya pada saya. Ya, apakah kendala Ibu saat mengajak teman-teman? Ya, banyak sekali kendalanya Bu. Kendalanya banyak sekali. Jadi pertama mereka itu merasa malu, merasa takut untuk tes IFA. Seperti apa sih tes IFA itu? Takut hasilnya, takut rasanya mereka itu kalau tes IPA itu masih belum apa ya, belum biasa, belum terbiasa untuk seperti itulah, karena belum tahu sama sekali kan. Jadi saya itu pendekatan dengan mereka tuh dengan cara bersilaturahmi ke rumah dia, untuk pendekatan sosialisasi dulu ya, tes IPA itu seperti apa, tes IPA itu ini, tes IPA itu untuk mengetahui kanker sebelum terjadinya kanker, ceritalah tentang itu kan. Dan itu salah satu trik saya untuk mengajak mereka itu ya datang ke rumah mereka, jalan-jalan, sharing-sharingan, bercanda-bercanda sambil untuk memasukkan tentang tes IPA itu. Itu kendalanya berat sekali Bu. Pertama mereka malu
takut, terus kendala sama suami. Jadi kami dari tim, saya dan tim itu kerjasamanya untuk mengadakan suatu kegiatan yang di dalam kegiatan itu menampilkan wanita yang udah tes IVA dan suami yang telah mengizinkan istrinya tes IVA, serta ada tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami libatkan dalam kegiatan itu, dari desa, staf desa, BPD, Babin Kantipmas, terus suami, kegiatan suami. Biar suaminya itu bisa menjelaskan kalau istrinya itu sudah tes IPA dan hasilnya seperti ini gitu. Jadi karena di sini masyarakatnya masih masyarakat umum, masih masyarakat awam. Jadi kami ada melakukan sebuah kegiatan penyuluhan kepada suami tentang tes IPA, biar suaminya bisa menyampaikan dengan istri. Jadi laki-laki juga terlibat gitu kan? Betul. Jadi kami juga mengajak suaminya untuk mengikuti sosialisasi tes IPA kepada semua peserta yang tes IPA itu. Jadi biar suaminya paham, istrinya tes IPA itu untuk kesehatan gitu. Kami juga mengadakan kegiatan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, karena di sini kan masih masyarakat desa gitu Bu. Jadi mereka masih banyak mendengarkan tokoh-tokoh agama yang mengajak mereka gitu. Jadi tokoh agama itu menguatkan kalau perempuan itu bagus untuk tes IPA. Jadi kami mengajak mereka hebat gitu. Jadi cepat gitu ya menginformasikan supaya ini kalau udah tes nggak ada lambat-lambat lagi gitu ya. Iya, jadi biar mereka itu lebih kuat gitu loh, biar mereka saya udah fix untuk tes IVA gitu. Dan kami bagaimana cara kami untuk biar mereka itu gratis tes IVA? Masalah kendala biaya, masalah mengantar mereka, kan mereka nggak semuanya punya kendaraan. Jadi kami masukkan di advokasi perdes di tes IVA Bu. Biar dapat gratis Bu, biar dapat Sudah berapa lama itu masuk di perdes? Hampir 4 tahunan Bu. Wow, berarti sudah banyak. Jadi kalau bisa saya simpulkan, hampir semua ibu-ibu di Mempawah sudah tes IVA dong? Udah banyak Bu. Jadi kami itu masukkan di perdes itu 100 orang setiap tahun Bu. Maunya kami itu 100 orang plus IVA setiap tahun. Oke, luar biasa berarti. Jadi sebenarnya tadi kendala dulu awalnya orang tidak terbiasa, tapi kemudian bapak-bapak ikut dilibatkan, tokoh agama, ini luar biasa. Oke, saya kira itu pertanyaan buat Bu Eni. Tetap ini masih ada pertanyaan yang lain, tapi kita kalau yang pertanyaan satu buat di bawah-bawah itu kayaknya buat program mampu ya. Gimana supaya ini. Oke. Terima kasih Bu Eni, kita tunggu dulu ada pertanyaan lain, tapi saya memberikan kesempatan buat Bu Yayat untuk memberikan tanggapan juga. Ada buat Bu Yayat juga kan ini kalau nggak salah ada ya. Bu Yayat, apakah ada? Bu Yayat, bentar ini saya cek apakah ada pertanyaan buat Bu Yayat. Bu Yayat sepertinya tidak ada pertanyaan ya buat Bu Yayat ya. Oke. Sepertinya buat Bu Yayat nggak ada ya. Oke, kalau begitu kita buka pertanyaan langsung. Saya berikan pertanyaan langsung, tapi karena sinyalnya ini kurang bagus, kalau sinyalnya kurang bagus berarti hanya pakai suaranya. Silakan, Bapak Ibu peserta talk show Perempuan Mampu pada siang hari ini, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan langsung. Silakan buka mic-nya. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Angkat tangan boleh. Kalau tidak langsung buka suara supaya kami bisa mendengarkan suaranya. Silakan. Adakah yang mau bertanya? Jika ada yang bertanya langsung silakan. Kalau saya mau cek dulu kalau ada yang bertanya ini. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan memberikan kesempatan terakhir buat para narasumber, buat Ibu Yayat, Ibu Eni, dan Ibu Endang
untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya, harapan dan pesan buat semuanya, kira-kira dengan kegiatan Sapa Perempuan Mampu ini apa? Tapi saya mau berikan kesempatan 1 menit lagi. Ada yang mau bertanya langsung? Kalau tidak ada, sepertinya tidak ada ya. Saya sudah cek lagi di pertanyaannya, belum ada. Oke. Tidak ada pertanyaan langsung, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita hampir berakhir acara talk show Sapa Perempuan Mampu ini. Saya ingin berikan kesempatan kepada 3 pembicara kita yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa, memiliki banyak pengalaman bersama organisasi-organisasinya. Saya berikan kesempatan ke 3 ibu kita. Pertama akan saya berikan kesempatan Ibu Yayet untuk membagikan kata-kata terakhirnya dengan bergabung bersama program Mampu, kira-kira apa harapannya setelah talk show hari ini. Saya ingin Bu Yayat menyampaikan. Tadi mungkin ada yang belum disampaikan, silakan untuk sebagai kata penutup. Kesempatan pertama Ibu Yayat saya berikan kesempatan. Bu Yayat silakan. Iya, ya. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk TURC dan Mampu yang selama ini telah membimbing kami hingga kami bisa sampai saat ini. Halo? Ya, silakan. Kedengaran. Ya. Ya. Pertama saya mau ucapkan terima kasih untuk TURC dan Mampu yang telah membimbing kami selama ini. Dari kami yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan dengan berkat bimbingan TURC dan Mampu, kami pekerja rumahan udah terbentuk menjadi JPRI dan sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang kami dapat dari bimbingan dan pelatihan-pelatihan TURC dan Mampu. Terima kasih banyak TURC dan Mampu. Kami berharap TURC dan Mampu tetap dampingi kami JPRI karena kami JPRI masih membutuhkan bimbingan-bimbingan lagi untuk perkembangan JPRI ke depannya. Dan kami JPRI juga berharap Mampu tidak melepaskan JPRI gitu ya, karena JPRI masih membutuhkan banyak sekali bimbingan dan pelatihan-pelatihan yang belum JPRI miliki gitu, karena masih banyak kekurangan. Dan pokoknya JPRI berharap TURC dan Mampu tetap mendukung kami, membimbing kami, dan untuk mampu maju terus, sukses terus, dan tetap dukung JPRI. Oke, terima kasih. Hebat, Perempuan Mampu Indonesia Maju. Perempuan Mampu Indonesia Maju. Perempuan Mampu Indonesia Maju. Ibu Yayat. Ya, oke. Berikutnya kita dengarkan dari Ibu Eni. Silakan Ibu Eni Fitriani. Apa kata akhirnya seperti tadi Bu Yayat? Saya berikan kesempatan Ibu Eni. Terima kasih. Pertama, terima kasih untuk acara hari ini. Saya merasa bangga bertemu dengan orang-orang hebat se-Indonesia. Karena saya belum ada apa-apanya dibanding ibu-ibu yang ada di depan saya ini. Masih tahap belajar, masih tahap pengen tahu. Saya berharap program ini berlanjut. Program ini dilanjutkan dengan program yang sudah ada. Karena masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu tentang kesehatan, ilmu-ilmu tentang reproduksi perempuan. Masih banyak orang-orang di luar sana yang perlu dengan ilmu. Jadi saya harap ada kelanjutannya lah, jangan sampai melepas kami sampai saat ini, karena kami di sini belum jadi apa-apa tanpa mereka. Tetaplah menjadi perempuan yang berkemajuan, tetaplah menjadi wanita-wanita hebat di luar maupun di dalam rumah. Terima kasih. Perempuan mampu? Perempuan mampu? Indonesia maju. Indonesia maju. Perempuan mampu, Indonesia maju.
Oke, ya. Oke, ingat-ingat itu Mbak Eni. Oke, terima kasih Mbak Eni dari Mempawah. Sekarang saya berikan kesempatan Mbak Endang untuk kata penutupnya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan dan kepercayaan pada hari ini untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang sudah kami lakukan. Kemudian terima kasih juga kepada RSCKJ HAM dan teman-teman yang selama ini memberi dukungan, memberikan dampingan, dan juga kepada Mampu atas dukungan dan kepercayaannya sehingga kami mampu juga untuk membuat SGSK Taji semakin maju, semakin bisa untuk memberikan hak-hak perempuan kepada masyarakat. Kemudian yang pada akhirnya secara pribadi saya juga merasa bangga di mana saat ini saya dipercaya bisa menjadi staf PPT Seruni Kota Semarang untuk memberikan penanganan kepada perempuan-perempuan yang mengalami suatu tindak kekerasan. Terima kasih untuk semua. Perempuan mampu, Indonesia maju. Perempuan mampu, Indonesia maju. Luar biasa, terima kasih semuanya buat 3 narasumber yang hebat yang sudah berbagi cerita pada talk show Perempuan Sapah Perempuan Mampu pada series kedua ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih buat Ibu Yeyet, buat Ibu Eni dan Ibu Endang yang sudah berbagi cerita. Semoga pengalaman-pengalaman, kisah dan perjuangan-perjuangan dari ketiga perempuan ini bersama organisasi-organisasi mitra membawa dampak yang positif dan tentu saja yang paling penting seperti program Mampu untuk Indonesia adalah membawa perubahan dan perubahan itu memberikan sama-sama bukti Ibu. nyata. Terima kasih banyak semuanya. Kita akan bertemu lagi dalam talk show Sapa Perempuan Mampu seri yang ketiga. Ingat-ingat ini ya. Seri yang ketiga pada tanggal 24 September mendatang. Ini masih minggu ini, hari Kamis. Kita akan bertemu lagi dengan talk show Sapa Perempuan Mampu seperti hari ini dan seri pertama. Semoga semua bisa bergabung bersama-sama dalam Sapa Perempuan Mampu talk show yang ketiga yang akan berlangsung pada tanggal 24 September. Waktunya sama seperti hari ini dan waktu lalu jam 10 sampai jam 12 kita akan bersama-sama berbagi cerita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap sehat dan akhirnya sampai bertemu tanggal 24 September. Terimalah salam kita bersama. Perempuan mampu, Indonesia mampu. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu.